ke edukasi MPASI ya? Iya. Selamat datang ya, silakan duduk ibu-ibu semua. Terima kasih, Mbak. Datang ibu. Ini namanya Selamat pagi ibu-ibu. Pagi. Nah, sebelumnya di sini saya mau ngucapin terima kasih ya karena ibu-ibu sudah menyempatkan dirinya untuk hadir ke acara kami ini. Di sini kami dari Puskesmas Sriwijaya ingin melakukan penyuluhan tentang Jadwal MPASI kepada ibu-ibu sekalian. kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Atira Salsabila. Ibu-ibu di sini bisa panggil saya Mbak Atira dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Majid Saribudi. Ibu-ibu bisa panggil saya Mas Adit. Untuk membakar semangat kita di pagi hari ini, mungkin kita bisa melakukan yel-yel dulu nih. Ibu-ibu boleh berdiri? Oke, bener banget Mbak Atira. Ibu-ibu boleh ikutin kami ya. Oke. Salam Amin. Rumpi Sehat. Ikut, Rumpi Sehat. Ibu hamil, ya Atika. ASI Eksklusif itu wajib. Makanan anak harus seimbang. Cemilan anak harus sehat. Kalau salah, ya dibenerin. Oke. Salam Rumpi Sehat. Ikut, Rumpi Sehat. Ibu hamil, ya Atika. ASI Eksklusif itu wajib. Makanan anak harus seimbang. Cemilan anak harus sehat. Kalau salah, Ya dibenerin. Nah, ibu-ibu boleh duduk dulu ya. Terima kasih ibu-ibu yang ada di situ. Gimana nih, udah yel-yel tadi? Udah pada semangat atau belum nih? Sudah. Nah, boleh ya, kita langsung masuk aja ke materi kita. Sebelumnya aku mau nanya nih sama ibu-ibu. Kira-kira ibu-ibu di sini udah pada tahu belum MPASI itu apa? Tahu? Belum. Ada yang tahu, terus ada yang belum ya. Kira-kira siapa yang udah tahu? Boleh nggak? Nih, boleh nih, ibu yang di depan nih, perkenalan dulu ya. Oke, terima kasih Mas Mbak. Perkenalkan, saya Karin Hafaza. Ini anak saya umur 10 bulan. Jadi tadi MPASI itu yang setahu saya makanan tambahan untuk bayi setelah umur 6 bulan gitu. Bener nggak Mbak? Nah, jadi benar ya apa yang dibilangin Ibu Karin tadi. Kalau misal MPASI itu makanan ataupun cemilan pendamping yang ibu-ibu berikan untuk anaknya selagi mereka tuh masih menyusui. Kepanjangan MPASI sendiri itu kan makanan pendamping ASI. Nah, di sini kita akan mempelajari jadwal-jadwal kapan saja sih MPASI itu tuh tepat diberikan buat anak-anak kalian. Sebelumnya di sini kira-kira ada nggak sih di antara ibu-ibu sekalian kalau misal anak-anaknya tuh yang susah makan? Ada. Anak saya susah makan, Ibu. Susah. Saya enggak. Jadi di sini ada yang susah makan, terus ada juga yang masih bisa diajak kompromian anak-anaknya. Nah ibu-ibu, kita di sini bakal praktek nih cara tahu jadwal sesuai dengan kelompok bayi. Ada 3 ya ibu-ibu. Yang pertama itu adalah bayi 6 sampai 8 bulan, yang kedua itu ada kelompok bayi 9 sampai 11 bulan, dan yang terakhir itu ada bayi 12 sampai 23 bulan. Nah, masing-masing ini dia berbeda Bu ibu-ibu cara mempraktekannya Bu ibu. Mungkin kita bakal main lagi nih yang seru-seruan. Di sini ada poster, lalu kita bakal ibu-ibu sekalian bakal ada kartu buat tempelin kartunya itu tuh di jam-jam mana aja yang menurut ibu-ibu itu tepat. Kita bagi kelompok dulu ya. Iya. Di sini siapa ibu-ibu yang bayinya
usia 6 sampai 8 bulan. Ya. Nah, itu kita kelompok 1 ya, Ibu. Oke. Yang kedua itu siapa yang bayinya 9 sampai 11 bulan. Ya. Oke, Ibu yang depan ini kelompok 2 ya. Siapa yang Ibu punya anak bayi umurnya 12 sampai 23 bulan. Saya. Ibu ini, oke. Ibu kelompok 3. Nah, jadi di sini kartu yang bakal kita pakai buat games nanti ya. Ini kartu untuk kelompok 1, ini kartu untuk kelompok 2. Nah, ini kelompok 3. Nah, jadi sistemnya itu ibu-ibu boleh ambil satu kartunya, terus ibu tempelin ke jadwalnya yang di sana itu. Yang mana sih yang menurut ibu itu paling pas dan paling tepat? Bisa dimengerti ibu-ibu sekalian? Bisa. Oke, kita mulai ya. Oke. Nah, kelompok 1, kelompok 1. Nah, ibu-ibu, kira-kira sudah belum diskusinya? Sudah. Oke, mungkin kita langsung ya. Boleh kelompok 1 buat ditempelin? Nah, selanjutnya giliran kelompok 2.
Untuk kelompok 3, Nah, ibu-ibu, jadi sekarang kita bahas sama-sama ya. Iya. Di sini saya udah megang poster jam-jam ASI, makan sama snack yang tepat diberikan buat anak-anak. Boleh nih Mas Adit buat diperiksa punya ibu-ibu sekalian gamesnya tadi. Oke, ternyata sekarang udah dikoreksi nih sama Mas Adit. Ternyata masih ada yang masih belum tepat ya ibu-ibu sekalian, tapi udah ada juga nih yang sudah benarnya. Kira-kira yang belum tepat ini karena apa ya? Oh, di sini ibu-ibu itu naruh cemilan sebelum makan. Nah, menurut ibu-ibu sekalian, kira-kira kalau anak-anak dikasih cemilan sebelum makan itu mereka bakal kenyang duluan apa enggak? Iya. Kenyang duluan. Nah, sudah pasti kan mereka udah kenyang duluan karena cemilannya, jadi mereka tidak nafsu lagi buat makan. Jadi sebaiknya ibu-ibu sekalian itu tuh memberikan cemilan 2 jam sebelum pemberian makan beratnya. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi, ibu-ibu bisa lihat di poster ini, di mana poster ini akan dijelaskan lebih lanjut kepada Mas Adit. Nah, di sini Mas Adit nih mau jelasin ibu-ibu. Kan udah dijelasin tadi ada 3 kelompok. Nah, pada bayi usia 6 sampai 8 bulan, pada jam pertama atau pemberian ASI itu terdapat pada jam 6. Setelah itu pada jam 8 pagi bisa diberikan makan pagi atau MPASI. Pada jam 10 itu diberikan ASI lagi. Pada jam 12 itu bisa diberikan makan siang, makan pendamping. Pada jam 2 bisa diberikan ASI. Dan pada jam 4 bisa diberikan ASI lagi. Nah, pada jam 6 kita bisa kasih MPASI atau makan pendamping yang untuk bayi. Pada jam 8 bisa dikasih ASI. Dan seterusnya pada jam 3 pagi. Nah, untuk bayi pada kelompok 2 yaitu 9 sampai 11 bulan, kita mulai pada jam 6 kayak tadi. Yang pertama itu ada bisa diberikan ASI terlebih dahulu. Yang kedua itu pada jam 8 pagi kita bisa berikan makan pagi. Nah, pada jam 10 kita bisa berikan snack atau makanan pendamping juga. Nah, pada jam 12 kita bisa berikan makan siang. Pada jam 2 dan jam 4 kita bisa berikan ASI. Seterusnya pada jam 6 kita bisa berikan makan malam. Dan juga untuk ASI pada jam 8 sampai jam 12 malam kita bisa berikan ASI. Nah, ini kelompok terakhir ada kelompok 3, yaitu usia bayi 12 sampai 23 bulan. Seperti yang tadi kita mulai pada jam 6 pagi, dimulai dengan ASI.
pada jam 8 kita mulai dengan makan pagi, pada jam 10 pagi kita mulai dengan snack, pada jam 12 kita mulai dengan makan siang, pada jam 2 kita mulai dengan ASI, pada jam 4 kita kasih snack, jam 6 kita makan malam, dan terakhir itu pada jam 8 yaitu kita kasih ASI. Nah, kalau pada bayi usia 12 sampai 23 bulan ini lebih kompleks ibu-ibu. Iya, Mas. Oh gitu ya, Mas. Oke, dari penjelasan Mas Adi tadi nih, kira-kira ibu-ibu udah paham atau belum nih? Nah, oke, udah paham semua ya. Mungkin saya bakal kasih kesimpulan sekali lagi buat ibu-ibu. Nah, kalau bayi 6 sampai 8 bulan itu tuh kita masih belum diperbolehkan untuk memberikan cemilan. Jadi kita itu tuh pure hanya memberikan ASI dan juga makanan saja kepada anak-anak ibu. Nah, kalau misal untuk bayi 9 sampai 11 bulan itu kita sudah diperbolehkan untuk memberikan cemilan, tetapi batasnya itu tuh hanya 1 kali dalam sehari ibu-ibu ya. Untuk bayi 12 sampai 23 bulan itu tuh kita boleh memberikan cemilan, tetapi batasnya itu tuh 2 kali dalam sehari ya ibu-ibu ya. Nah, jadi intinya ibu-ibu sekalian itu tuh jangan memberikan cemilan kepada anak di 1 jam sebelum pemberian makanan berat. Agar mereka itu tuh posisinya tidak begitu kenyang. Jadi mereka kalau dikasih makanan berat masih ada nih perutnya buat makan. Oke. Terima kasih. Oke ibu-ibu, sekian dari kami berdua. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian ibu-ibu yang sudah mendengarkan kami. Kami mohon maaf jika masih banyak kekurangan dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Mbak.